أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan selalu kepada kita. Semoga kita Allah jadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah dan yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hamba yang paling mulia, hamba yang mendapatkan pemberian yang paling besar dari Allah ketika Allah jadikan seorang hamba cinta dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang cinta kepada Allah, yang takut kepada Allah, itu adalah hamba yang dekat dengan Allah. Jadi semakin takut seorang hamba kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kita ingin melihat seberapa jauh jarak kita dengan Allah, seberapa dekatnya jarak kita dengan Allah, maka kita lihat bagaimana cintanya kita dan takutnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah karena rahmatnya Allah, karena cintanya Allah, karena kasih sayangnya Allah, karena nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah karena dosa-dosa kita, karena murkanya Allah, siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba yang semakin kuat imannya kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu kita mengkaji tentang amalan-amalan hati, yaitu diantaranya adalah ar-raja'u wal khaufu, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Wa minal munjiyat, diantara amalan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah ar-raja'u fillah wal khaufu minallah, ya, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan hati yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi kita harus berharap kepada Allah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hamba yang tidak berharap kepada Allah itu namanya hamba yang putus asa. Jadi hamba yang tidak berharap kepada Allah putus asa. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, mereka itulah adalah orang-orang yang sesat. Siapa orang yang putus asa, yang tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan orang yang tidak takut kepada Allah juga merupakan orang yang
yang merugi, yang menyesal, yang celaka, hamba yang tidak takut kepada Allah. Dalam Al-Quran, fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Allah berfirman yang artinya tidaklah merasa aman dari siksanya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi agar kita tidak menyesal, merugi, tidak sesat, kita harus takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warraja'u wal khawfu minal maqamati syarifah. Dan berharap kepada Allah dan takut kepada Allah termasuk kedudukan yang mulia. Kedudukannya mulia di sisi Allah adalah hamba yang berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tinggi derajatnya, kedudukannya mulia di sisi Allah. Wa qad wasafallahu bihima anbiya'ahu wal mursalina wa atba'ahum bi ihsanin min salihil mu'minina. Dan Allah menyifati hamba-hambanya, yaitu para nabi-nabi, para rasul dan pengikut-pengikutnya yang baik dari orang-orang mukmin yang soleh. Bagaimana sifatnya? Qalallahu ta'ala, Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdura. Allah berfirman yang artinya mereka itulah orang-orang yang berdoa, yang menyeru, yang mencari jalan menuju Tuhannya agar mereka bisa dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut dengan azab-azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, sifatnya bagaimana? Mengharapkan rahmatnya Allah, takut dengan siksanya Allah. Jadi harus ada berharapnya, harus ada takutnya. Mengharapkan rahmatnya Allah, jadi berharap kepada Allah karena rahmatnya Allah yang luas, dan takut kepada Allah karena dosa-dosa kita yang banyak. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah berfirman yang artinya mereka itulah, ketika Allah menyebut para nabi, para rasul, Allah berfirman mereka itulah dahulu mereka itu bersegera dalam kebaikan. Para nabi, para rasul itu adalah selalu bersegera ya di dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka itu berdoa memohon kepada kami raghaban wa rahaba, penuh dengan rasa berharap dan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi, para rasul itu adalah yang paling berharap kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Para nabi, para rasul itu mintanya kepada Allah dengan penuh rasa harapan kepada Allah dan penuh rasa takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk kepada kami, khusyuk beribadah kepada kami. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang hijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah ada tandanya. Tandanya apa? Ibadah kepada Allah. Kalau ngakunya mengharapkan rahmatnya Allah tapi nggak ibadah, bohong, dusta. Jadi orang yang
beriman, orang yang beramal, yang beribadah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qala ta'ala wa dzikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. Allah berfirman yang artinya, dan Al-Quran ini adalah peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Bil ghaibi, yang tidak kelihatan. Yang namanya iman itu adalah yakin kepada Allah yang tidak kita lihat dengan kasat mata kita. Itu baru namanya beriman kepada Allah, ya. Orang-orang yang takut kepada Allah yang gaib, yang tidak kelihatan, wa minas saati musyfiqun, dan mereka takut dengan datangnya hari kiamat. Itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan daripada sedekah, dan hati mereka takut, kata Allah. Hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa banyak di dalam Al-Quran Allah menyifatkan hamba-hambanya yang bertakwa, yang soleh, yang mulia adalah memiliki rasa takut kepada Allah, ya, dan memiliki rasa berharap kepada Allah. Itu tanda hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada takutnya kepada Allah, nggak berharap kepada Allah, berarti nggak ada kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Orang yang berharap itu ya ibadah, beramal. Itu tandanya berarti orang itu masih mengharapkan rahmatnya Allah. Tapi kalau sudah meninggalkan ibadah, tidak beramal, tidak berzikir, ya, berarti sudah tidak mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi tanda orang yang mengharap kepada Allah, ya berusaha beribadah, hadir majelis, zikiran, sholawatan, ya, melaksanakan perintahnya Allah. Berarti itu orang masih berharap kepada Allah. Hamba yang takut kepada Allah tandanya apa? Meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Berarti orang itu takut kepada Allah, ya. Kalau seandainya ngakunya takut tapi masih berbuat dosa maksiat kepada Allah, bohong. Jadi hamba yang takut kepada Allah, orang yang meninggalkan dosa, berusaha meninggalkan dosa. Yang namanya manusia lemah, kalau terjerumus ke dalam dosa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda hamba yang takut, masih ada rasa takutnya kepada Allah. Tapi kalau hamba yang terus melakukan maksiat kepada Allah, berbuat dosa, nggak tobat-tobat, berarti nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman di dalam hadis kursi, aku ada pada prasangka hambaku kepadaku. Allah berfirman, aku ada pada prasangka hambaku kepadaku. Maknanya apa? Aku akan wujudkan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Hamba berprasangka kepada Allah, prasangkanya itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, ya, berarti berprasangka baik kepada Allah, justru akan diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang takut dengan siksanya Allah, justru itu yang akan diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hamba yang tidak berharap kepada Allah, yang tidak takut kepada Allah, dengan meninggalkan ibadah, berbuat dosa maksiat, justru yang akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni,
dan aku bersamanya ketika hambaku mengingatku, kata Allah, menyebut namaku. Ketika kita berzikir maka kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadits wa qala alaihi salatu wassalam yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Dan juga Allah berfirman di dalam hadis kursi, wahai anak Adam, kata Allah, selagi kamu ini meminta kepadaku, selagi kamu ini mengharapkan aku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak memperdulikannya lagi, kata Allah. Yang paling penting kita terus minta kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, itu yang paling penting. Allah sudah katakan, selagi kamu ini meminta kepadaku, berharap kepadaku, semua dosa-dosamu aku akan ampuni, kata Allah. Ya, karena yang namanya orang yang putus asa, berhenti memohon, meminta kepada Allah, berhenti berharap kepada Allah. Tapi jika seorang hamba masih minta kepada Allah, masih berdoa, masih berharap kepada Allah, ya, itu tandanya hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya dosamu mencapai langit, seandainya dosamu mencapai langit, kata Allah, lalu kamu minta ampun kepadaku, minta ampun sekali kepadaku, aku akan ampuni semua dosa-dosamu, kata Allah. Ya, sebesar apapun dosa kita, masih lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqaituka biqurabiha maghfiratan. Ya ibna Adam, kata Allah, wahai anak Adam, jika kamu ataitani, mendatangi aku, ya, membawa dosa sepenuh muka bumi ini, ya, membawa dosa sepenuh muka bumi, ya, namun kamu menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh muka bumi ini, kata Allah. Yang paling penting kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting kita beriman kepada Allah, terus minta kepada Allah, terus berharap kepada Allah. Yang penting berusaha. Yang usaha seorang hamba itu akan diterima oleh Allah, akan diberi karunia yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini rahmatnya Allah, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allah dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa izzati qala Allah ta'ala wa izzati la ajma'u li abdi khaufaini wa la amnaini fa in huwa khafani fid dunya amantuhu fil akhirah wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Dalam hadis kursi juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan kumpulkan untuk hambaku dua kali rasa takut, dua kali rasa aman. Kata Allah, Allah bersumpah, ya, demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan jadikan hambaku ini mendapatkan dua kali rasa takut, dua kali rasa aman. Salah satu. Fa in huwa khafani fid dunya, jika hambaku takut kepadaku di dunia, enggak mungkin nanti di akhirat takut lagi. Salah satu. Ya, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan amankan dia nanti di hari akhirat. Jadi orang yang nanti di hari akhiratnya aman, tandanya apa? Di dunia takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Wa in huwa aminani fid dunya, jika hambaku aman denganku di dunia, aman dariku, merasa aman, ya. Bagaimana? Berbuat dosa, enggak taubat kepada
Allah, meninggalkan ibadah, meninggalkan perintahnya Allah, ya. Jadi merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini nggak mungkin nanti di akhiratnya aman lagi, ya. Akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan takutkan dia nanti di hari akhirat, kata Allah. Jadi salah satu, jadi tanda hamba yang aman nanti di hari akhirat, di dunianya takut kepada Allah, ya. Jadi ini bagaimana, ya, dalam hadis juga, man khafa salima, orang yang takut itu yang selamat. Orang yang takut itu orang yang selamat dunia dan akhirat. Makanya ketika kita ibadah, ya, ketika kita berdoa, ya, ketika kita hadir majelis, ketika kita mengkaji ilmu agama, kita niatkan agar kita takut kepada Allah. Kita niatkan agar kita ini selalu berharap kepada Allah. Yang penting minta kepada Allah, niat kepada Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ra'sul hikmati makhafatullahi. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pangkal daripada ilmu itu adalah takut kepada Allah. Maknanya orang yang berilmu yang sebenarnya itu adalah orang yang takut kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah adalah ulama. Jadi ulama yang sebenarnya, kata Allah, hamba yang takut kepada Allah. Ulama walaupun pakaiannya pakaian ulama, tapi nggak ada takutnya kepada Allah, bukan ulama. Hanya fotokopi aja istilahnya, ya. Hanya rupanya saja, pakaiannya saja, tapi bukan sebenar-benarnya ulama. Ulama yang sebenarnya, kata Allah, adalah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala syabin ya'uduhu wa huwa fil mauti faqala lahu kaifa tajiduka. Pernah suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda yang sakit sekarat akan meninggal. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajiduka, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu rasakan sekarang ini? Faqala, pemuda ini menjawab, akhafu dzunubi wa arju rahmata rabbi. Aku sekarang ini yang aku rasakan, ya, aku takut dengan dosa-dosaku dan aku berharap rahmat Tuhanku. Jadi yang dijawab ketika ditanya apa kabarnya, apa yang dirasakan, bukan keluhan sakitnya, ya, akan tetapi perasaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah karena dosa-dosanya, ya, berharap kepada Allah karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastama'a fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautini illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terkumpul di dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini. Tidaklah kedua sifat ini berkumpul di dalam hati seorang hamba ketika keadaannya seperti ini, melainkan Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia takutkan. Hamba yang takut kepada Allah, takut dengan siksanya Allah, akan diamankan dari siksanya Allah. Hamba yang berharap kepada Allah akan diberi oleh Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam, lalu dijelaskan bahwa annal khaufa zajirun, perasaan takut kepada Allah itu adalah yang mencegah. Yasjurul insanu anil ma'asi, yasjurul insana anil ma'asi wal mukhalafati, yang mencegah manusia dari perbuatan maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba yang takut kepada Allah meninggalkan dosa. Ngakunya takut tapi masih berbuat dosa, nggak tobat-tobat berarti bohong.
Warraja'u qaidun, dan berharap kepada Allah itu adalah penuntun. Yaqudul abda ila ta'ati wal muwafaqati, yang menuntun seorang hamba kepada ketaatan dan kebaikan. Faman lam yasjurhu khawfuhu an ma'siyatillahi azza wa jal wa lam yakudhu raja'uhu ila ta'atillahi ta'ala, kana khawfuhu wa raja'uhu haditha nafsin la yu'taddu bihima. Maka barang siapa yang takutnya tidak mencegahnya dari perbuatan maksiat dan berharapnya tidak menuntunnya kepada perbuatan taat, maka takutnya dan berharapnya itu hanya khayalan saja, ya, bukan sebenarnya. Tidak dianggap, la yu'awwal alihima, ya, tidak dipercaya, ya, li khuluwihima an thamaratihima al maksudati wa faidatihima al matlubah, karena kosong daripada tujuan, buah daripada rasa takut dan berharap, dan kosong daripada faedah yang diminta dari rasa takutnya dan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang benar-benar takut kepada Allah, tandanya yang meninggalkan dosa. Seandainya terjerumus ke dalam maksiat, langsung bertobat kepada Allah. Tanda hamba yang benar-benar berharap kepada Allah, ya masih ibadah kepada Allah, ya. Tsummal afdalu lil mu'min al mustaqim ala taatillahi an yakuna bainal khaufi war raja. Lalu seorang mukmin yang istiqomah, afdolnya itu adalah antara takut dan berharap kepada Allah seimbang. Takutnya dan berharapnya kepada Allah seimbang, ya, hatta yakuna kajana haytair, seperti dua sayap burung. Wa kifatai al-mizan, seperti dua piringan timbangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la tadala. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ditimbang rasa takutnya seorang mukmin dan berharapnya, maka akan seimbang. Bagi orang yang istiqomah ibadah, itu sebaiknya, afdolnya, takutnya dan berharapnya seimbang. Wa amal mu'min al-mukhallid alladhi yakhsha ala nafsihi minal wuqu' fi tarki ta'at wa rukubil manhiyat, fal aslah lahu wal awla bihi ghalabatul khawfi alaihi. Fa innal khawfa yakbithu nafsa wa yasjuruha an tughyaniha wa ta'addiha. Bagi seorang yang mudah berbuat maksiat, orang yang istilahnya masih berbuat dosa, ya, maka afdolnya, sebaiknya rasa takutnya dilebihkan daripada rasa berharapnya. Jadi orang yang masih melakukan kemaksiatan, belum bisa meninggalkan dosa, itu sebaiknya rasa takutnya dilebihkan daripada rasa berharapnya. Karena apa? Untuk mencegahnya dari perbuatan maksiat. Jadi yang dipikirkan selalu adalah bagaimana murkanya Allah, siksanya Allah, bagaimana api neraka, agar rasa takutnya lebih daripada berharapnya. Sebab kalau orang masih berbuat maksiat, mudah untuk berbuat dosa. Kalau rasa berharapnya yang lebih daripada rasa takutnya, semakin banyak kemaksiatannya, semakin susah meninggalkan dosa. Yang dipikirkan ampunan Allah, sorga, bagaimana rahmatnya Allah, tapi masih berbuat dosa. Ini bisa istilahnya nggak tobat-tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang yang mudah masih berbuat maksiat, itu dilebihkan rasa takutnya untuk bisa mencegahnya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya ketika meninggal dunia, akan meninggal. Ketika akan meninggal, yang dilebihkan rasa berharapnya daripada rasa takutnya. Jadi ketika akan meninggal, yang dipikirkan itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ya, kepada hambanya, agar rasa berharapnya lebih daripada rasa
takutnya sebab hamba yang meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah, maka akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kebaikan ya. Tapi hamba yang meninggal dalam keadaan prasangka buruk kepada Allah akan diberikan oleh Allah. Akan meninggal yang dipikirkan, wah saya pasti akan mendapatkan siksa, pasti masuk api neraka, pasti akan ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 keadaan bagi orang yang istiqomah, seimbang rasa berharapnya dan takutnya kepada Allah. Kalau yang masih mudah berbuat maksiat, rasa takutnya dilebihkan. Ketika akan meninggal, rasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilebihkan ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang takut kepada Allah, yang berharap selalu kepada Allah. Allah kuatkan iman kita, Allah tingkatkan iman kita, Allah beri hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.